Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Azahra, mahasiswi Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas topik tentang menilik pemikiran politik modern. Pada akhir 19 Masehi, Munawwashir Ghazali menyebut terdapat 3 hal yang melatar belakangi munculnya pemikiran politik modern. Yang pertama, degradasi dan kerapuhan dunia Islam yang dipicu oleh sebab internal yang berkontribusi pada akhir kampanye reformasi pemurnian. Yang kedua, melemahnya legislasi otoritas politik dan wilayah dunia Islam oleh Barat, yang berakibatnya rusaknya hubungan antara Islam dan Barat, serta terciptanya sikap anti-Barat oleh umat Islam mengakibatkan supremasi atau kependudukan oleh Barat sebagian besar wilayah Islam. Ketiga, penelitian Barat, teknologi, dan kesempurnaan organik. Adanya reformasi pemerintahan, terutama pada abad 19, membawa dampak pada perubahan bagi hukum dan kelembagaan Islam. Perubahan itu terlihat dari yang semula berdasarkan pada legitimasi Islam, kini sudah mengalami interaksi dengan pola pikir Barat. Di antaranya, ada beberapa perspektif dari tokoh-tokoh terdahulu. Yang pertama, Jamaluddin Afghani. Beliau mengatakan dalam kaitannya dengan politik, menghendaki reformasi dan pembaruan Islam dengan mengganti bentuk khilafah menjadi republik. Namun, beliau tidak mengurai lebih jauh tentang kelanjutan dari sistem pemerintahan yang ia tawarkan. Menurutnya, kebangkitan dan reformasi umat Islam tergantung pada permasalahan politik, yakni kebebasan dari kungkungan kolonial. Beliau juga mengatakan bahwa Islam memberikan ikatan yang umum dan teramat fundamental dan merupakan basis dari solidaritas umat Muslim. Yang kedua, menurut Muhammad Hussein Haikal, prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat yang diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Kehidupan bernegara bagi umat Islam dimulai pasca Nabi hijrah dan menetap di Madinah. Menurutnya, setelah kedudukan umat Islam di Madinah mapan, Nabi juga tidak merubah pola pemerintahan yang ada. Apa yang sering terjadi adalah apabila turun wahyu, maka Nabi mengarahkan umat sesuai dengan petunjuk wahyu tersebut, tanpa bergeser dari prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang sudah ada. Menurutnya, di dalam Islam tidak ada sistem pemerintahan yang baku. Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan apapun, asal sistem tersebut menjamin persamaan antar warga negara dengan berpegang pada tata nilai moral dan etika yang diajukan Islam bagi peradaban manusia. Dan yang ketiga, pendapat Ali Abdul Razik. Menurutnya, kekuasaan Nabi Muhammad atas kaumnya adalah kekuasaan spiritual. Sumbernya adalah keimanan yang ada dalam hati. Ketundukannya terhadapnya adalah ketundukan sejati yang meliputi fisik dan nurani. Sedangkan kekuasaan seorang khalifah adalah kekuasaan fisik yang bersifat jasmani tanpa ada sedikit pun hubungan hati nurani. Baginya, mendirikan kekhalifahan adalah tidak wajib bagi umat Islam karena pada dasarnya hanya berdasarkan pada ijma'. Sedang ijma' sendiri tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, pendapat dari Abdul A'la Al-Maududi. Bertentangan dengan konsep Ali Abdul Razik yang memisahkan agama dengan negara, Abdul A'la Al-Maududi memunculkan konsep teodemokrasi. Pokok-pokok pikirannya tentang negara dan pemerintahan Islam amat lengkap dan rinci. Keyakinannya, dasar yang melandasi pemikiran Maududi tentang pemerintahan Islam adalah: pertama, Islam adalah suatu agama yang lengkap dan paripurna, mengatur semua aspek kehidupan, termasuk politik. Kedua, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah. Untuk itu, sebagai manifestasinya, manusia dan negara harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang ketiga, sistem politik
Islam adalah sistem universal, serta tidak mengenal ikatan batasan atau geografi, bahasa, dan kebangsaan. Dari pendapat-pendapat tersebut, adanya pokok-pokok pikiran tentang konsep kenegaraan sebagai berikut. Yang pertama, sistem kenegaraan Islam tidak dikatakan demokrasi, sepenuhnya berada di dalam tangan rakyat, melainkan teodemokrasi, yang artinya umat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kedua, negara harus didasarkan pada sebuah ideologi yang bertujuan untuk menegakkan ideologi tersebut. Sebagai konsekuensinya, bahwa badan eksekusi harus dibentuk oleh umat Islam, dan merekalah yang berhak memecat pemerintahan dari jabatannya. Yang ketiga, kekuasaan negara dilakukan oleh 3 badan, disebut trias politika, legislatif, edukatif, dan yudikatif. Terutama dalam bidang ilmu dan teknologi, Islam selalu tertinggal jauh dari non-Islam. Apakah mungkin pemerintahan seperti itu bisa diterapkan di kondisi umat Islam terpuruk dalam minoritas ideologi maupun minoritas kualitasnya? Menindaklanjuti corak respon mereka terhadap perkembangan pemikiran Barat, cara pandang para pemikir-pemikir di atas dapat diklasifikasikan dalam 3 paradigma, yaitu paradigma tradisionalisme yang merupakan dan yang meneruskan dan menghidupkan kembali prinsip-prinsip kenegaraan yang berkembang sebelumnya, terutama masa Khulafa al-Rasyidin. Paradigma ini tidak mutlak menolak pemikiran Barat, namun lebih mengutamakan penanaman kembali unsur-unsur Islam dalam sistem pendidikan. Di antara tokoh-tokohnya adalah Rashid Rida dan Abu Kalam Azad. Yang kedua, paradigma modernisme, akomodatif terhadap pemikiran Barat, baik melakukan justifikasi dari nilai-nilai Islam maupun melakukan islamisasi dan terhadap pemikiran Barat. Di antara tokoh-tokohnya Muhammad Abduh dan Ali Abdul Razik. Ketiga, yang terakhir, paradigma fundamentalisme, menolak pemikiran Barat, bahkan menganggapnya sebagai musuh politik dan budaya, tidak mengikuti paradigma tradisional, namun mengikuti konsep sendiri tentang pemikiran politik Islam. Di antara tokoh-tokohnya adalah Sayyid. Dari perspektif yang diberikan, semua yang dikatakan adalah tentang kebaikan untuk masyarakat yang masih dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang mementingkan keamanan dan ketentraman serta kesejahteraan suatu kenegaraan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.